soal yang sudah kami upload baik di Line, IG ataupun di Facebook. Mungkin tipenya agak beda dengan soal-soal yang pada umumnya teman-teman temui di sekolah ataupun di soal latihan ujian nasional gitu ya. Nah, ini dia soalnya. Jadi biasanya yang kita temukan itu soalnya cuma sampai sini aja nih. Cuma sampai sini, betul ya? Nah, biasa soalnya cuma sampai situ yang kita temukan. Nah, jadi nggak ada tambahan yang di belakang ini min 2x min 3 gitu. Nah, misalkan teman-teman menemukan soal yang saya kotakin ini, misalkan kemudian di sini dalamnya adalah x pangkat 2 sama, maka kita menyelesaikannya bisa ada cepatnya. Jadi gini, anggap saja 16 ini sebagai A1, yaitu koefisien x pangkat 2. Kemudian min 5 ini adalah B1 sebagai koefisien x. 10 ini adalah C1. Sebenarnya C nggak begitu pakai ya, tapi nggak masalah, kita tulis saja. Kemudian yang di belakang, bagian belakang, koefisien x pangkat 2 nya itu 4, itu kita katakan A2. 5 sebagai koefisien x pangkat 1 ya, itu adalah B2. Dan min 1 nya sebagai konstanta, misalkan C2. Nah, kita cek nih. Jadi nanti kalau ada menemukan soal tipe kayak gini, kalau misalkan nilai A1 itu lebih gede ya ketimbang A2, maka nanti jawabannya itu pasti infinite. Oke, nah kalau misalkan A1-nya lebih kecil ketimbang A2, jadi yang A1-nya lebih kecil ketimbang A2 itu hasilnya negatif infinite. Nah, tapi kalau nilai A1 itu sama dengan A2, maka menyelesaikan limitnya ini kita bisa menggunakan ini dia. Ini pasti soal UN banget ya kayak gini nih. Yang ketiga ini, tipe ketiga, pakai yang ini. B1 minus B2. Nah, di bawahnya ini A itu maksudnya kan karena A1 sama A2 nya sama ya, koefisien x pangkat 2 nya itu. Nah, itulah nanti yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal asli kita. Nah, soal yang ini. Jadi gimana sih memecahkannya soal kalau ada 3 bentuk kayak gini ya? Nah, intinya ya kita pakai yang bentuk kayak gini nih nanti dengan konsep 1 dan 2 tadi itu. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah soalnya. Jadi langkah yang ke-1 adalah kita lihat di sini ini ada min 2x min 3. Nah, ini kita gabungkan dulu. Jadi di sini menjadi plus ya, hati-hati. Kenapa jadi plus? Karena ini min yang kita pisah. Jadi kalau kita balikin lagi, min dikali 2 adalah min 2, dan min dikali plus 3 adalah min 3. Aman ya? Masih sama. Oke. Nah, ini gak ada bedanya, cuma yang paling belakang ini kita jadikan satu kelompok. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lihat kenapa ini menjadi kayak gini. Kita lihat simbol apa yang paling beda. Oke, di sini ini simbolnya adalah min, dan yang ini simbolnya adalah min juga. Tapi yang depan ini, simbol di depan kan nggak ada ini ya. Itu maksudnya adalah simbolnya plus, positif. Nah, kalau simbolnya, kita lihat aja simbol mana kalau ada 3 kelompok kayak gini, simbol mana yang paling beda. Ternyata yang di depan, karena simbolnya hanya positif. Kecuali kalau di sini plus, di sini juga positif, di sini yang min, maka ini yang kita ubah menjadi, kita pecah jadi 2, itu setengah sama setengah bagian. Gitu ya, kita lihat aja simbol mana yang paling beda. Karena yang paling beda itu adalah yang kebetulan yang paling depan, yang simbolnya positif kebetulan ya, bisa juga negatif tadi ya. Maka yang depan ini kita pecah menjadi setengah bagian, kita pecah menjadi setengah bagian. Karena ini kalau saya jumlahkan, tosnya juga 1 ya, hasilnya adalah yang atas ini kalau saya jumlahkan. Oke, kita udah mendapatkan bentuk kayak gini. Nah, yang belakang ini langsung kita hitung hasilnya. Jadi ini supaya bentuknya sama dengan yang bagian ke-1 dan bagian kedua, maka yang 2x plus 3 ini bisa saya ubah menjadi bentuk kayak gini nih. Saya pangkatin setengah dan juga saya pangkatkan 2. Jadi 2x plus 3 pangkat 2 kan hasilnya 4x pangkat 2 plus 12x plus 9, kayak gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Kayak gini aja. Saya punya angka 3. 3 itu pasti nilainya adalah, nah, dipangkatin setengah kemudian dipangkatin 2. Sama-sama 3 hasilnya. Betul ya? Contohnya kayak gitu.
pecah jadi 2 nih. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setengahnya kita masukkan ke dalam. Nah, otomatis kalau setengah kita masukkan ke dalam, jadi pangkat 2. Kayak gini nih, 3 saya masukin ke dalam sini, jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, ini kan hasilnya sama nih, yaitu 3 juga hasilnya. Nah, jadi setengah dimasukin jadi dipangkatin 2. Nggak ada yang beda habis ini ya. Nah, kemudian masing-masing ini kita kalikan ke dalam nilainya. Jadi ini kayak masukin ke dalam satu-satu gitu, kita kalikan ke dalam ya. Sama ini, karena sama memang nilainya, kita kalikan ke dalam, maka menghasilkan ini dia. Jadi 16 dibagi 4 hasilnya 4, min 5 bagi 4 ya 5 per 4 dan lain-lain. Sama ya semuanya, nggak ada yang beda sampai tahapan yang ini. Paham ya? Tinggal dimasukin ke dalam. Nah, kemudian kalau kita cek nih, di sini koefisien X pangkat 2-nya sama nih, 4 semua. Nah, ingatlah dengan konsep yang awal tadi yang pakai B1 min B2 gitu. Nah, itu kita bisa menghitung jika penghubungnya adalah negatif. Otomatis ini sama, ini positif. Itu nggak bisa apa kita menggunakan yang ini nih, B1 min B2 dibagi dengan 2. Nah, ini nggak bisa kita menggunakan kalau simbolnya di sini positif. Bagaimana dengan yang ini? Nah, kan di sini negatif, di sini juga negatif. Kalau kita tutupin kayak gini, di sini juga simbolnya positif ya. Tuh. Maka kita nggak boleh pakai yang ini. Nah, tapi pada kenyataannya kita mesti menggunakan konsep ini. Nah, jadi kita mesti mengubah dulu bentuknya. Ini saya hapus dulu nih. Oke. Nah, kita mesti mengubah bentuknya. Gimana supaya keempat bentuk ini bisa menghasilkan negatif di tengahnya, pemisah. Jadi kan mesti kita otak-atik, kita pindah-pindah posisinya. Nah, sudah memindahkan. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini, set. Sama simbol negatifnya ya. Kemudian yang ini kita pindahkan ke belakang, sama simbol positifnya juga. Jadinya hasilnya begini. Nah, jadi ini betul yang ini ya. Jadi di sini. Kemudian yang ini jadi di sini. Sama, cuma pindah posisi saja. Oke, kita hapus dulu nih, kayaknya sembawut nih. Oke, jadi bentuk kayak gini. Nah, sesuai dengan konsep limit, kalau udah bentuk kayak gini, bisa kita bagi menjadi 2 nih. Ini adalah satu kelompok dan ini adalah satu kelompok juga. Simbol pemisahnya di sini sudah negatif, maka kita bisa menggunakan B1 minus B2 yang kayak tadi. Gimana kalau nggak bisa? Kalau simbolnya bukan negatif, tetap positif, ya mau nggak mau kita menggunakan dikalikan dengan sekawan gitu, yang panjang itu. Nah, ini nggak mungkin ya kita pakai metode itu, panjang banget. Oke, sampai sini ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya, sama. Kemudian bentuk ini tadi yang kita pisah, kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Nah, ini bagian ke-1, ini adalah bagian yang kedua. Bisa kita pecah limitnya. Nah, ini ya, jadi ada 2 bagian. Katakanlah bagian yang hitam sama yang hijau. Nah, ini bisa kita pecah limitnya menjadi kayak gini. Jadi masing-masing kita limitkan. Waduh, gitu ya. Jadi bagian hitam limitnya tetap sama, X mendekati infinite atau tak hingga. Bagian yang hijau juga sama, X mendekati infinite. Nah, kalau sudah bentuk kayak gini, bisalah kita menggunakan yang B1 min B2 tadi. Jadi kalau simbolnya di sini mesti positif dulu. Nggak boleh kalau simbolnya negatif. Ini ngomong-ngomong kenapa bisa begini ya? Maaf. Nah, sama-sama negatif simbol di sini. Maka kita bisa menggunakan ini. Apakah kalau di sini positif misalkan? Maka di sini juga positif? Nggak, beda ya. Jadi nggak boleh. Jadi penggunaan B1 min B2 ini hanya kalau di sini negatif. Kalau di sini nggak negatif, positif, maka di sini jadi positif enggak. Itu nggak boleh pakai ini. Jadi nggak ada yang lain. Jadi nggak usah diotak-atik. Rumusnya ini udah paten. Nggak bisa min jadi plus jadi min gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi di sini mesti negatif. Dan di sini juga untuk soal apapun pasti negatif.
Oke. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan. Ingat, B1 itu adalah yang di depan sini. Yang hitam dulu ya, yaitu min 5/4. Kemudian B2-nya itu yang di belakang, yaitu plus 5. A-nya itu mesti sama, yaitu 4. Nah, kalau misalkan A-nya beda ya kita nggak boleh pakai yang ini tadi ya. Jawabannya kalau nggak infinite ya min infinite yang tadi itu, kalau A-nya beda. Terus juga B1 untuk yang hijau sama yang ini. Kemudian B2-nya yang ini. Itu koefisien yang kita pakai ya, X-nya nggak ikut. H-nya sama yaitu 4. Oke, tinggal kita substitusikan saja. Sama ini ya. Jadi min 5/4, min 5, ini min 12. Oke, kita tinggal substitusikan, jadi nggak ada masalah sampai sini. Oke, kita langsung next nih. Nah, ini yang tadi. Nah, kita samakan penyebut nih. Jadi 5 penyebutnya 4, jadi kan 20/4. Itu 5 ya, jadi nggak masalah. 12 itu sama dengan 48 dibagi 4 ya, sama dengan 12. Nah, ini 4 tadi jadi 2, jadi 2 kali 2, bawahnya 2 kali 2. Bisa kita jumlahkan karena penyebutnya udah sama. Jadi 25 ya, min 25, di sini min 53. Nah, tapi di sini agak sedikit mengganggu nih. Hati-hati memecahnya. Jadi ini mesti kita pecah bentuknya. Jadi begini. Yang ini ya, fokusnya sama dengan yang belakang. Jadi min 25/4 dibagi dengan 4. Itu kan boleh kita tulis menjadi min 25. Nah, ini nih. Yang tahu ya ini kenapa suka kayak gini. Aneh nih petnya. Min 25/4 dibagi dengan 4. Sama ya dengan kayak gini. Nah, ini kan bisa kita tulis min 25/4. Ini 4 itu 4/1 maksudnya ya. Dikali dengan dibalik ya, kalau bagi jadi kali 1/4. Jadi min 25/16. Oke, nah jadi yang saya buletin ini menjadi kayak gini nih. Jadi kayak 4 naik ke atas jadi 16 ya, 4 kali 4. Ya, jadi 4 kali 4. Di sini juga pasti sama, 4 kali 4 adalah 16. Langkahnya sama dengan yang ini tadi. Maka ini bisa kita tulis menjadi min 25/16, min 43 sama 16. Kita jumlahkan. 25 tambah 53 hasilnya adalah 78 ya, min 78 dibagi 16. Masing-masing bisa kita bagi 4, jadi hasilnya bagi 2 ya, maaf, bagi 2, jadi hasilnya min 39/8. Oke, inilah jawaban soal kita. Jangan lupa teman-teman, silahkan dipahami. Jika ada yang tanyakan silahkan ketik di komen. Jangan lupa like, follow IG kami, YouTube kami, Line dan Facebook kami. Oke, sekian, terima kasih.